Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Rizky. Hari ini kita akan mempresentasikan sebuah konsep bisnis laundry berbasis digital yang kami beri nama Laundry Go. Laundry Go ini hadir buat menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya Kota Cimahi dan Bandung, yang membutuhkan layanan laundry yang cepat, mudah, dan terpercaya. Di presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari profil bisnis, layanan utama, hingga keunggulan kompetitif dari Laundry Go. Yang pertama ada profil bisnis. Laundry Go itu adalah bisnis jasa laundry berbasis aplikasi digital. Model layanan kami menggunakan sistem antar jemput berbasis aplikasi, sehingga pelanggan tidak perlu repot keluar rumah. Untuk tahap awal, kami fokus di Bandung dengan target pasar mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, dan penghuni kos dan apartemen. Visi kami adalah menjadi solusi laundry online tercepat dan termudah di Kota Cimahi. Dan misi kami itu meliputi 3 hal yang utama, yaitu memberikan layanan laundry yang efisien dan berkualitas. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk memudahkan urusan rumah tangga. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman pelanggan yang nyaman, cepat, dan terpercaya. Yang kedua, itu ada layanan utama. Layanan utama Laundry Go itu menawarkan berbagai layanan utama yang memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, yaitu diantaranya antar jemput pakaian. Di sini kurir akan menjemput dan mengantar pakaian sesuai jadwal yang dipilih pelanggan. Yang kedua ada cuci kering lipat, yaitu paket standar untuk pakaian sehari-hari, cocok untuk kebutuhan rutin. Yang kedua ada cuci setrika. Layanan ini tambahan bagi pelanggan yang ingin pakaiannya bersih sekaligus rapi. Yang selanjutnya ada Laundry Express. Laundry Express ini itu adalah layanan cepat dengan penyelesaian dalam waktu 12 hingga 24 jam atau 1 hari. Yang selanjutnya ada laundry khusus. Laundry khusus ini untuk barang-barang khusus seperti jas, sepatu, karpet, sampai boneka. Dan yang terakhir ada paket langganan. Paket langganan Paket langganan ini untuk solusi hemat bagi pengguna reguler yang sering menggunakan jasa kami. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada keunggulan Laundry Go. Yang pertama itu ada akses mudah melalui aplikasi Android atau iOS. Penjelasannya sendiri itu Laundry Go itu hadir dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat diunduh dalam bentuk secara gratis melalui Google Play Store, Android, dan App Store atau iOS. Pengguna tidak perlu datang langsung ke tempat laundry, cukup dengan beberapa kali sentuhan jari di smartphone, seluruh proses pencucian bisa dilakukan dari rumah atau kantor. Kemudian yang kedua ada penjadwalan fleksibel, bisa dipilih hari dan jam. Pengguna dapat memilih sendiri kapan ingin mencuci, baik hari maupun jam pengambilan dan pengantaran cucian. Fitur ini memberi keleluasaan kepada pengguna untuk menyesuaikan jadwal laundry dengan aktivitas harian mereka, cocok untuk mereka yang memiliki rutinitas yang padat. Kemudian yang ketiga ada notifikasi real time status pencucian. Aplikasi itu kadang memberikan update otomatis terkait status pencucian yang Anda pesan, seperti cucian sedang diambil atau proses pencucian sedang dimulai atau proses pengeringan selesai, dan cucian dalam perjalanan pengantaran. Dengan begitu, pengguna selalu tahu perkembangan cucian mereka tanpa perlu bertanya atau menunggu kabar. Kemudian yang keempat ada harga bersaing dengan layanan konvensional.
Meskipun menawarkan layanan berbasis digital dan kemudian ekstra, tarif yang ditawarkan tetap kompetitif dan sebanding dengan jasa laundry konvensional lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, pengguna bisa mendapatkan promo khusus atau diskon loyalitas yang membuatnya lebih hemat. Kemudian yang kelima ada bisa kerjasama dengan laundry lokal atau mitra. Itu maksudnya adalah Laundry Go tidak membuka laundry sendiri, melainkan menggandeng usaha laundry lokal sebagai mitra. Hal ini memberikan dampak positif bagi UMKM di sekitar area layanan dengan meningkatkan pendapatan usaha kecil dan memperluas jaringan layanan secara efisien. Kemudian ada pembayaran via QRIS, e-wallet, atau transfer bank. Itu untuk mempermudah transaksi Laundry Go menyediakan berbagai metode pembayaran digital seperti QRIS yang kompatibel dengan semua dompet digital. Kemudian dompet elektronik atau e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, serta transfer bank. Pengguna tidak perlu repot-repot menyediakan uang tunai, semua bisa dilakukan langsung dari ponsel. Kemudian yang keempat ada analisis SWOT, Laundry Go, strength atau kekuatan. Yang pertama adalah layanan berbasis aplikasi lebih modern. Laundry Go memanfaatkan teknologi digital memulai aplikasi mobile yang user-friendly. Ini menjadi keunggulan utama dibandingkan layanan Laundry Go konvensional lainnya, karena dapat menjangkau generasi yang lebih akrab dengan teknologi dan menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitas sehari-harinya. Kemudian, memudahkan pelanggan yang sibuk. Itu maksudnya dengan sistem penjadwalan fleksibel, pelanggan tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk pergi ke tempat laundry, cukup dengan memesan layanan melalui aplikasi cucian akan dijemput dan diantar sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini sangat cocok untuk kalangan profesional, mahasiswa, atau ibu rumah tangga yang memiliki jadwal yang sangat padat. Kemudian ada sistem notifikasi dan tracking cucian. Itu adalah aplikasi dilengkapi fitur notifikasi real time dan pelacakan status pencucian. Pengguna dapat mengetahui kapan tahapan proses laundry, mulai dari penjemputan, pencucian, hingga pengantaran kembali. Fitur ini memberikan rasa aman dan transparansi, meningkatkan kepercayaan penggunaan terhadap layanan. Kemudian ada hemat waktu dan tenaga. Dengan proses laundry yang dapat dipesan dari mana saja dan kapan saja, pelanggan bisa menghemat waktu dan tenaga secara signifikan. Tidak perlu lagi repot-repot mengantri atau bolak-balik ke tempat laundry, semua ini bisa dilakukan dengan genggaman tangan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak. Ini adalah weakness atau kelemahan dari Ronji itu dibutuh implementasi awal cukup besar yang awalnya dibutuhkan dari kelemahan Ronji ini. Yang kedua itu butuh edukasi pada masyarakat yang belum paham sistem online. Jadi berarti si masyarakat ini yang belum paham sistem online, perayaan kemungkinan akan datang ke tempat laundry-nya. Ketiga itu ketergantungan pada teknologi jika aplikasi belum layanan terganggu. Kemungkinan yang poin ketiga ini sama kayak poin kedua yang akan datang ke tempat langsungnya. Lanjut ya. Next. Ini adalah opportunities atau peluang. Yang satu itu gaya hidup modern yang semakin sibuk. Yang kedua itu belum banyak kompetitor di wilayah mana maksudnya yang di ini di apa sih di aplikasi Laundry Go-nya. Yang ketiga itu potensi kerjasama dengan kos-kosan dan apartemen. Keempat, dukungan pemerintah untuk digitalisasi UMKM. Next, selanjutnya. Akan baca dengan teman saya. Baik, selanjutnya threats itu merupakan ancaman. Di threat ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu kompetitor baru bisa muncul cepat. Di era digital, ide bisnis sangat mudah ditiru. Ketika Laundrogo mulai dikenal masyarakat, bisa jadi kompetitor dengan modal lebih besar atau teknologi canggih akan masuk dan mengambil ceruk pasar yang sama. Apalagi masuk ke dunia digital tidak membutuhkan tempat fisik yang besar, cukup dengan aplikasi dan jaringan mitra. Hal ini membuat barrier to entry atau hambatan masuk tergolong rendah. Kemudian yang poin kedua itu kenaikan biaya operasional, BBM, listrik ataupun sabun. Bisnis laundry sangat bergantung pada biaya harian seperti bahan bakar kendaraan, antar jemput,
listrik untuk mesin cuci dan pengering, serta bahan kimia seperti sabun, pewangi, dan pelembut. Jika harga-harga ini naik, maka margin keuntungan akan menurun, kecuali harga pelanggan ikut disesuaikan, yang bisa mempengaruhi daya tarik bisnis. Kemudian pada poin ketiga yaitu resiko layanan buruk. Satu kesalahan saja seperti pakaian tertukar, hilang, atau salah antar ke pelanggan bisa berdampak besar terhadap reputasi bisnis dalam layanan berbasis aplikasi. Rating dan ulasan pelanggan memiliki pengaruh sangat besar. Reputasi negatif bisa menyebar dengan cepat melalui media sosial, Google Review, atau Play Store. Baik untuk kesimpulannya, dapat saya simpulkan seperti Londrogo adalah solusi inovatif yang menggabungkan teknologi dengan kebutuhan sehari-hari. Di tengah kehidupan yang makin sibuk, layanan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama oleh kalangan muda dan produktif. Dengan adanya SWOT analis, kita bisa melihat gambaran menyeluruh untuk menyusun strategi bisnis yang lebih matang dan berkelanjutan. Dengan sistem berbasis aplikasi, layanan antar jemput, serta pelacakan cucian secara real time, Laundrogo menjawab tantangan zaman. Tidak hanya itu, kemitraan dengan laundry lokal juga membuka peluang kolaborasi yang memperluas jangkauan layanan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Melalui analisis SWOT, kita dapat melihat gambaran menyeluruh dari bisnis ini, yaitu seperti kekuatan seperti akses digital dan fleksibilitas layanan menjadi nilai jual utama. Kelemahan seperti butuhnya edukasi masyarakat dan ketergantungan pada sistem teknologi harus diantisipasi sejak awal. Peluang seperti tren digitalisasi, kebiasaan hidup praktis, dan minimnya kompetitor lokal di Cimahi menjadi alasan untuk optimis. Namun, ancaman seperti kompetitor cepat tumbuh dan potensi reputasi rusak harus diwaspadai dengan strategi yang matang. Dengan menyadari semua hal tersebut, Londrogo bisa menyusun strategi pengembangan bisnis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Bisnis ini tidak hanya menjual jasa, tapi juga menawarkan solusi gaya hidup modern yang lebih praktis, efisien, dan terintegrasi secara digital. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya,